bersyukur Tuhan. Kami hamba-Hamba-Mu datang kepadamu Tuhan pagi ini Tuhan. Kami berterima kasih untuk hadirat-Mu yang kuat mencengkeram setiap kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk waktu yang indah ini. Hari yang luar biasa Tuhan. Kau layakkan kami ada di tengah-tengah hadirat-Mu saat ini Tuhan. Kau punya pesan khusus buat kami semua ya Tuhan. Untuk mengerjakan setiap apa yang menjadi rencana Tuhan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih kami sudah diberkati lewat pujian dan penyembahan pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Diberkati lewat firman Tuhan, firman yang hidup, firman yang beri kekuatan kepada setiap kami, firman yang sanggup mengubahkan kami ya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, buat hati kami bersuka cita ketika ada firman yang dilepaskan. Kami tangkap itu sebagai api untuk kami melangkah ke depan. Syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Pada pagi ini kami serahkan semua waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Berbicaralah, urapi setiap kami Tuhan, hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, mendapat berkat yang sama. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang siap mendengarkan firman katakan amin. Shalom, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Saya bersyukur untuk hari ini, hari yang memang tidak hujan ya. Setiap hari sudah mulai hujan. Kepanasan kita bilang panas, hujan kita bilang dingin. Tapi itulah ya, sekarang sudah masuk bulan Desember. Kita sudah masuk di minggu ketiga bulan November ini. Biasanya minggu misi saudara-saudara. Jadi biasa khotbah-khotbahnya bertemakan misi saudara-saudara. Saya percaya kita semua yang hadir sini siap membuka hati untuk mendengar firman. Oleh karena itu hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul menjadi pribadi yang misioner. Menjadi pribadi yang misioner. Saudara-saudara, puji nama Tuhan, sukacita yang luar biasa karena minggu depan kita akan merayakan ulang tahun GSJ ACWS di hari Minggu tanggal 26, luar biasa. Dan saya terlalu percaya bahwa gereja kita GSJ ACWS ini ada gereja yang misioner. Dan di dalamnya terdapat jemaat-jemaat, terdapat pribadi-pribadi yang misioner. Amin. Saudara belum sadar ya kalau saudara adalah bagian rencana Tuhan untuk duduk di sini menjadi pribadi-pribadi yang misioner. Amin. Jadi harus hadir juga di tanggal 26. Kita rayakan bersama karena memang gereja kita ini sudah memberkati banyak sekali. Semua jemaat CWS yang ada di tempat ini, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada yang bertanya, apa sih yang maksud dengan pribadi yang misioner? Apa yang dimaksud dengan pribadi yang misioner? Pribadi yang misioner adalah pribadi yang selama ini kita memang sudah menjadi bagian rekan kerja Allah untuk mengerjakan misi di tengah-tengah dunia ini. Amin. Bukan kebetulan kita semua ada di tempat ini. Ada yang duduk di paling belakang, ada yang di depan, masing-masing sudah punya kafling masing-masing. Tapi Tuhan tahu saudara-saudara. Tadinya aku kaflingnya di ujung sana saudara-saudara. Hati-hati besok-besok saudara akan dipanggil berdiri di sini saudara. Ada yang dipanggil untuk pergi. Ada yang dipanggil untuk mungkin datang-datang ke rumah sakit untuk mendoakan. Tetapi itulah jemaat-jemaat yang misioner harus punya hati yang berkobar menangkap api Tuhan yang sekarang sedang dilepaskan. Amin saudara-saudara. Siapa yang mau jadi jemaat yang terbeban untuk melaksanakan misi Tuhan? Lambaikan tangan saudara-saudara. Amin. Saya juga dari dulu itu hati saya. Kami merindukan karena apa? Bekerja di proyeknya Tuhan
Seng ada lawan katanya ya saudara-saudara. Ada lawan enggak? Enggak ada lawan saudara-saudara. Jadi menjadi jemaat yang misioner, menjadi jemaat yang dipanggil. Yaitu ya kita anggota jemaat sehingga pemberitaan Injil bisa sampai kepada suku-suku bangsa, sampai kepada budaya-budaya yang memang mungkin kita nggak tahu, tapi ternyata sampai di ujung dunia kita akan pergi saudara-saudara. Mungkin bukan tubuh kita yang pergi, kadang-kadang doa kita saudara-saudara yang pergi sampai di sana, dan juga mungkin dana-dana kita yang sampai ke sana. Tapi hari ini kita tidak bicara dana saudara. Kita bicara bagaimana kita menjadi pribadi yang misioner itu saudara. Kita perlu berbangga kita ada di dalam gereja yang melakukan amanat agung sejak dari saya datang di sini dari tahun berapa ya? Tahun 80-an saudara-saudara. Ini gereja sudah gereja misi saudara. Gereja tanpa misi mati saudara-saudara. Karena misi itu adalah hati Tuhan. Oleh karena itu penting bagi kita selalu diingatkan hal ini saudara-saudara. Oleh karena itu saya percaya setiap orang percaya, baik atau tidak baik waktunya, dikatakan kita harus siap-siap ketika Tuhan panggil kita untuk menyebarkan kabar baik dimanapun Tuhan taruh ya saudara-saudara. Karena apa? Gereja ini cuma gedung saudara, organisasi. Tetapi yang menjalankannya siapa? Orang-orang yang di dalamnya, orang-orang yang punya hati yang mengasihi Tuhan. Jadi kitalah orang-orang yang Tuhan pilih, yang Tuhan sudah panggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Amin saudara. Hari ini kita akan belajar dari satu tokoh saudara-saudara, tokoh yang misioner, yang sangat misioner di dalam Alkitab. Pasti semua udah tahu. Siapa? Ada yang tahu? Paulus. Ada yang jawab sana ya? Kita pelajari dari kitab Roma pasal 1 ayat 1 sampai 5. Maaf suara saya agak-agak terganggu. Menerima kasih karunia dan jabatan pertama dan ayat yang kelima ini, Paulus mengungkapkan keyakinannya bahwa dia dipanggil untuk memberitakan Injil saudara-saudara. Saudara dan saya pun dipanggil, saudara dipanggil Tuhan untuk sebuah misi. Saudara minta maaf saya ganti ini saudara. Memberitakan Injil dan harus bangga, sebangga-bangganya di hati kita bahwa saudara boleh mengenal Yesus. Ketika saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, saya berani meninggalkan apa yang menjadi kebanggaan tadinya saudara-saudara. Karena apa? Ada yang lebih berharga yang saya jumpa ternyata. Yaitu saya mengenal Yesus. Tidak ada yang bisa memisahkan ya. Fokus saya untuk Yesus. Sebab ada orang yang tidak mengenal Yesus sampai matinya. Banyak saudara. Dan itulah tugas dari pribadi-pribadi yang Tuhan akan panggil, Tuhan panggil atau Tuhan sudah panggil untuk jangan ada lagi pribadi-pribadi yang
tidak mengenal Yesus sampai dia masuk kepada liang kubur, saudara-saudara. Dan kalau saudara tahu, Paulus, banyak yang tahu ya Paulus itu bagaimana backgroundnya. Mungkin saudara akan berpikir, orang seperti itu kok bisa ya? Nah dia aja seperti itu, Tuhan bisa ajak jadi rekan sekerja Allah. Apalagi kita ya, yang rajin ke sini. Apalagi itu pun orang yang kejar-kejar pengikut Kristus. Dipenjarain, dibunuh, dia merasa dia melakukan hal-hal baik untuk Tuhan, saudara-saudara. Karena pandangannya belum terfokus kepada Yesus. Setelah bertobat, Paulus sadar bahwa dia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi bagi siapa? Bagi Allah yang kita sembah siang dan malam. Yaitu satu tujuan untuk melakukan kehendak Tuhan di muka bumi ini. Jangan dikira kita duduk aja biasa-biasa. Tuhan punya rencana besar, saudara. Jadi mulailah kita pikirkan dari sekarang. Tuhan, saya mau Tuhan dipakai Tuhan. Sebelum saya dipanggil Tuhan, saya mau ada hal yang saya bawa, berbuah untuk Tuhan. Karena dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu apa? Dikatakan tetap. Bukan buah, kadang ini menghasilkan buah, kadang tidak menghasilkan buah. Tidak, saudara. Kalau kita benar-benar sudah dipilih Tuhan, itu Tuhan akan cepat lambat Tuhan pakai saudara untuk jadi pribadi-pribadi yang akan mengabarkan Injil sampai ke ujung bumi. Akan mengirimkan doa-doa sampai ke ujung bumi. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara-saudara. Kiranya orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan itu menjadikan kehidupan doa, kehidupan untuk memberitakan Injil itu menjadi lifestyle keseharian. Jangan dikira memberitakan Injil susah atau itu tugasnya Pak Jimmy sebagai gembala atau tugasnya Ibu Anneke sebagai hamba Tuhan atau tugasnya Ibu Lani sebagai pendoa. Tidak, saudara, semua kita adalah hamba-hamba Tuhan yang harus melaksanakan pekerjaan Tuhan ini, saudara-saudara. Kita harus berkarya, kita harus berdampak, memiliki lifestyle-nya Kristus, yaitu kemanapun Yesus pergi ada banyak followernya. Jangan cuma jadi follower di IG, jangan kumpul-kumpul follower di Facebook. Mari kita kumpul follower untuk memperkenalkan Yesus bagi mereka, amin. Mulai berpikir dari sekarang, karena tugas kita ini, dan ini udah di penghujung akhir zaman, saudara. Kita berpikir seperti itu. Tuhan memakai kita, waktu kita tidak tahu. Jadi marilah tanamkan di dalam pikiran kita adalah pribadi-pribadi yang misioner. Pribadi-pribadi yang terbeban, jiwa-jiwa yang akan menuju kepada neraka, saudara. Jangan mau kita pergi sendiri, saudara-saudara. Saya teringat tahun 2000, waktu itu saya keguguran, saudara-saudara. Dan saya belum memutuskan untuk jadi hamba Tuhan, sekolah Alkitab. Saya keguguran, sudah habis darah, dan menurut prediksi dokter, saya sudah harus lewat. Dan di situ aku mengalami perjalanan spiritual, di mana sudah berbaris, sudah dipanggil, tapi nama saya nggak dipanggil, saudara. Dan kembali, puji nama Tuhan, Tuhan masih mau memakai saya untuk menjadi pelayannya sampai dengan hari ini. Beberapa kali saya mengeraskan hati, saudara. Berkali-kali kalau dibilang hampir nyaris, saudara-saudara. Tetapi kalau memang sudah tujuannya Tuhan untuk menangkap kita, memakai kita, jangan keraskan hati. Dan itulah sekarang ini saya boleh menyebarkan semangat ini, api ini untuk saudara-saudara, bahwa tugas kita di akhir zaman ini itu memberitakan kabar baik kepada setiap orang yang kita jumpai. Amin, saudara. Nggak perlu 2 jam, nggak perlu 1 jam kita mau kabarkan Injil. 2 menit saja, saudara-saudara. Saya ingat teman saya yang baru reunian, dia lihat saya, kok anakku kamu sudah berubah ya? Dulu kamu nggak bisa
ke depan, kamu nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Aku ceritakan aja dalam 2 menit itu. Ini karena Tuhan Yesus luar biasa, jamah saya bla 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 bla. Akhirnya dia mau. Dia mau akhirnya, saudara-saudara. Tapi memang dia tadinya agama Katolik, bukan itu ya. Tapi akhirnya dia mau, saudara, mendengar berita Injil, Lebih dulu lihat apa? Lihat dari perubahan hidup kita. Ada yang berubah, ada yang Tuhan ubahkan. Karena Tuhan mau pakai siapapun yang Tuhan, yang mau ini aku Tuhan, utus aku, itu diperlengkapi saudara-saudara. Jadi jangan ragu-ragu, 2 menit saja ceritakan, saya dulu seperti ini, saya sekarang seperti ini, dan saya lebih lagi yang akan datang mau terus mengikuti Yesus. Itulah keputusanku, no turning back, no turning back. Dikatakan seperti itu saudara, 2 menit mengubahkan banyak orang. Kalau disaksikan di sini, ya panjang lebar, nggak sampai khotbah ya. Masing-masing pasti punya kesaksian-kesaksian. Kita menghadapi itu. Dan sedikit lagi, waktu itu akhirnya saya ambil keputusan untuk kuliah di Harvard Theology ya, seminar. Terus kami dilepas di Pantai Kuta. Masing-masing harus menginjil. Menginjil nggak boleh sesama itu, harus menginjil yang agama beda. Masing-masing punya strategi, dan saudara tahu strategi pendekatan saya seperti apa? Saya biasanya main Rubik, saudara tahu main Rubik? Lagi saya santai aja tapi sambil berdoa tentunya ya, kita minta kekuatan Roh Kudus. Main Rubik, yang datang nelayan-nelayan semua yang tadinya lagi beres nelayan tanya, mereka lihat-lihat dulu. Habis itu akhirnya Injil diseberangkan. Di situ baru kita bikin laporan. Itu baru waktu belajar di sekolah teologi ya saya, pengalaman-pengalaman seperti itu. Apalagi ibu-ibu yang tiap hari sudah dengar firman. Saya percaya ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, adik-adik semua diperlengkapi dengan semangat Injil yang menyala-nyala. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang ilmuwan Inggris bernama Thomas Huxley. Saudara-saudara, dia skeptisnya Huxley ini, saudara-saudara. Ia terdiam sejenak, kemudian menjawab, Anda sangat berpendidikan dan Anda bisa menentang apapun yang saya katakan, karena memang tidak ada di dalam kamusmu tentang bahwa ada Tuhan di dalam hidupmu. Kamu bilang agama itu adalah tahyul dan berbahaya. Huxley terus mendesaknya untuk menjelaskan mengapa ia menjadi seorang Kristiani. Lalu dengan hikmat-hikmat surgawi, maka dengan tulus hati ibu ini menceritakan arti Yesus bagi dirinya. Dalam waktu singkat, 2 menit, 3 menit, waktu-waktu berpacu dengan kuasa Roh Kudus yang turut ambil bagian untuk menjangkau orang ini, saudara-saudara. Dia mulai tersentuh sehingga dia tidak mampu mendebatkannya, saudara-saudara. Ia berkata dengan sangat tulus, saya kagum akan iman Anda yang percaya kepada Yesus, dan saya mau ikut Yesus juga. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi saudara-saudara, apa pelajaran dari cerita yang saya bawakan ini, saudara-saudara? Ada 2 pelajarannya yang dapat kita petik dari pengetahuan di atas ini. Pertama, kita boleh saja menghargai pengetahuan. Tetapi kita tahu bahwa pendidikan ABC belum tentu orang itu bertobat.
Tetapi mari kita mulai jelaskan bagaimana Tuhan mengubah saya yang tadinya mau ke neraka. Sekarang saya boleh balik menuju kepada jalan-jalan Tuhan yang benar. Cerita ini akan mengubah orang yang tadinya hatinya keras. Atau mungkin kepada orang-orang sekitar kita, keluarga kita, anak kita, menantu kita, cucu kita. Ceritakan bagaimana Tuhan mengubah cara pandang kita, saudara-saudara. Dan ini efektif, saudara-saudara. Di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Hari-hari kita di gereja bukan seperti itu, tapi dikatakan kasih karunia. Yang tadinya kita nggak layak menerima, tapi Tuhan memberikan semuanya kepada kita, saudara-saudara. Diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita harus akui. Seberangkan Injil kebenaran, Injil keselamatan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, ketika Rasul Paulus berdiri di hadapan Raja Agripa, saudara-saudara, saudara-saudara, coba kita kalau yang lagi di penjara atau kita tidak ada terkurung dimanapun, yang ada sungut-sungut yang keluar atau caci maki yang keluar, saudara-saudara. Tapi puji nama Tuhan, inilah kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa, mengabarkan Injil kebenaran. Jadi Raja Agripa sangat tersentuh mendengarnya. Saudara bisa baca nanti di Kisah Para Rasul 26, saudara-saudara. Jadi semuanya ada dasar firman Tuhan, ya saudara-saudara. Jadi jangan ragu-ragu menceritakan kepada sesama akan arti Yesus bagi diri kita secara pribadi. Itu saya kutip dari Vernon Grounds. Dikatakan jangan ragu-ragu, ceritakan saja apa adanya, apa yang Tuhan buat sampai sekarang kita masih kuat berdiri, ya. Amin. Karena kita boleh berdiri di sini karena kasih karunia Tuhan yang memberikan kekuatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bersaksi pada sesama apa yang dapat Kristus lakukan lewat hidup saudara yang menjadi pribadi-pribadi yang misioner. Ceritakanlah karya Kristus dalam hidup saudara dan saya. Saudara mau menceritakan kepada saudara dimanapun, siapapun yang saudara jumpai, mulai sekarang, mulai buat jadwal, saudara. Ini tinggal berpacu dengan waktu kita untuk melakukan hal ini, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan kita giat untuk mengumpulkan harta di dunia, saudara. Tapi ini suatu investasi, kita mengumpulkan harta di surga ketika kita mulai mengabarkan Injil. Mengabarkan Injil kepada orang yang tadinya sudah letih lesu dan berbeban berat. Mulailah berikan dia kekuatan lewat ayat-ayat firman yang mulai kita berikan kepada mereka. Amin, saudara-saudara. Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa murid Yesus. Tapi pada dasarnya sekarang ada guru-guru, ada hamba Tuhan yang jadikan semuanya murid dia. Jadi dia yang kontrol. Tetapi mari kita mulai perhatikan bahwa kita akan memuridkan, tentunya kita dimuridkan terlebih dahulu. Saudara-saudara, dimuridkan untuk menjadikan teman-teman kita atau sahabat-sahabat di
keluarga-keluarga kita menjadi murid Yesus, bukan murid kita. Kita memuridkan, memang itu kita muridkan, tetapi jangan sampai menjadi murid kita. Ingat baik-baik, yang Tuhan mau menjadi murid Tuhan Yesus. Ya saudara-saudara, jadi ajarkanlah semua kepada mereka. Ini adalah janji luar biasa. Dikatakan terakhir, ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi bangga gak punya jadi pribadi-pribadi yang misioner? Bangga? Kenapa? Disertai Tuhan saudara. Bukan disertai Kapolres. Kadang-kadang orang bangga ya disertai sama pejabat-pejabat. Ya itu memang secara duniawi bangga. Tapi ini kita ketahuilah kamu akan senantiasa, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Disertai oleh raja di atas segala raja. Bangga saudara. Amin. Paulus sampai keluar banyak ayat-ayat, aku berhutang kepada orang Yunani, orang Yahudi. Makanya dia mau balas itu dengan memberitakan semua maunya semua orang kenal Yesus. Ada juga yang dia katakan, aku ingin memberitakan Injil kepada setiap orang. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, itu sebuah keharusan. Pergi, suruh go. Bukan pergi jauh-jauh saudara, arti pergi di sini kita mau melakukan, buat action saudara-saudara untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, menceritakan kabar baik Tuhan. Jadi celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, saudara. Dan tentunya ada upah besar di surga ya saudara. Jadi bagaimana agar kita menjadi seorang pribadi yang memiliki hati misi, menjadi pribadi yang misioner dengan cepat. Minta sama Tuhan, minta Roh Kudus beri kekuatan ya. Karena aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Percaya ada yang senantiasa ya. Jadi dia lewat kisah para Rasul 9 ayat 3 sampai 5. Perjumpaan dengan Yesus. Saudara-saudara, bayangkan ya ayat 3 dikatakan dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat. Itu bernama Paulus. Dikatakan mengapa engkau menganiaya aku? Memang luar biasa sih jahatnya dia. Saudara, dia bisa bunuh orang, bisa masukkan orang penjara tanpa salah. Dia pisahkan keluarga, orang tua dengan anak. Ya itu pokoknya kejahatnya dia, masa lalunya dia. Saulus ternyata pikir kekuatannya tidak berarti saudara. Sekali lihat cahaya terang, matanya gak bisa ngelihat. Coba orang kalau gak bisa ngelihat saudara, mau kerja apa? Mau bikin apa saudara? Semua oleh karena kasih karunia kita boleh ada untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang disediakan untuk kita semua. Amin saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
perjumpaan pribadi dengan sang pemberi misi itu sangat penting. Untuk kita ingat-ingat lagi bahwa di balik itu artinya kalau kita sudah dibebaskan dari dosa, kita sudah diselamatkan, ada tugas yang menanti saudara dan saya. Jangan diam-diam saudara, karena ada tugas-tugas untuk kita menyelamatkan. Mungkin di samping saudara, kadang-kadang duduk tanpa kenal kiri kanan, itu tidak baik saudara-saudara. Tugas seorang misioner, pribadi misioner, dia itu ramah ya. Seseorang ada core value dari GSJA, takut Tuhan, rendah hati, rajin, dan jujur. Nah itu syarat-syarat ciri-ciri juga seorang pribadi-pribadi yang misioner saudara-saudara. Jadi Rasul Paulus mengalami hal itu sehingga dia benar-benar jadi benar-benar misioner yang militan, dikatakan ya, tidak pantang menyerah dan tahan banting istilahnya. Jadi nggak ada hal-hal yang membuat dia kembali kepada cara hidupnya yang lama, tidak saudara-saudara. Mari kita belajar dari teladannya di Paulus juga saudara-saudara, di mana dia memperkenalkan Yesus, tak putus-putusnya memperkenalkan Yesus biar semua orang boleh mengenal Yesus. Dan yang kedua agar supaya kita semuanya akan mendapat hal-hal yang kita inginkan. Memang belum langsung dijawab, tetapi ada sesuatu yang Tuhan janjikan dan kita tahu satu waktu Tuhan pasti jawab. Paulus menyadari kesalahannya bahwa ketika dia menganiaya umat, sesungguhnya dia sedang menganiaya Yesus. Demikian juga kita saudara-saudara. Ketika kita tidak dengar-dengaran juga kepada panggilan Tuhan, bukankah kita sedang menganiaya atau kita sedang mengecewakan Yesus yang sudah berdarah-darah rela mati untuk menebus saudara dan saya. Amin. Tugas kita hanya berserah pada Tuhan dan mulai Tuhan berkarya, bangun keintiman dengan Tuhan saudara-saudara. Dikatakan aku mengucap syukur kepada Allah bahwa belum bisa berbahasa roh, minta sama Tuhan. Karena itu satu tanda di mana saudara-saudara, ini ada ke kerajaan surga, kita punya tanda bahasa juga saudara-saudara. Kalau setiap orang punya pengalaman masing-masing, demikian juga Paulus tiap hari dia mengerjakan, dia melakukan bahasa ini, dikerjakan bahasa, yaitu bahasa kasih. Jangan kira bahasa roh itu yang ya glosolalia benar, tapi bahasa kasih orang akan melihat dia orang Kristen saudara. Yang bahasa yang tidak dipunyai oleh dunia, yaitu bahasa kasih saudara-saudara ya. Jadi pastikan setiap kita memiliki kasih ini, supaya orang yang akan tertarik datang kepada Yesus lewat perbuatan yang kita berikan kepada setiap orang yang kita jumpai. Nah saudara-saudara, di Filipi 1 ayat 23 dikatakan aku didesak surga. Tetapi enggak seperti itu dong. Ada proses kan, yang lalu-lalu pernah saya khotbahkan prosesnya ya. Tapi ingat baik-baik, tugas ini saja, tugas memberitakan kabar baik, di mana ketika kita sudah diselamatkan, siapa yang menyelamatkan kita, bagaimana dia menyelamatkan kita, dan apa rencana Tuhan untuk kita. Itu yang kita seberangkan, yang itu kita ceritakan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan yang ketiga saudara-saudaraku, hal yang ketiga, next.
Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi saksi. Jadi bukan asal-asal saudara, kita pergi, kita tidak berhikmat, tidak. Kuasa itu yang diberikan kepada kita untuk kita melangkah dengan hikmat, untuk kita melangkah, kita berpikir, kita melakukan seperti Yesus lakukan. Amin. Kita punya kuasa yang diberikan kepada murid-murid dan berlaku juga kepada jemaat-jemaat yang misioner yang ada di GSJ ACWS hari ini juga, saudara-saudara. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak cara-cara saudara untuk menginjil dengan kemajuan teknologi saudara-saudara lewat WhatsApp. Pakai WhatsApp itu dengan secara efektif, maksimalkan itu dengan bukan dengan chatting-chatting yang tidak benar, atau pakai semua medianya itu untuk kita mengabarkan Injil Kristus. Biar 1-2 kata aja kita buat status, membuat orang kembali mengingatkan sesuatu padanya dan menyelamatkan orang itu dari mungkin dia sedang dalam keterpurukan. Dengan kata-kata tadi WL-nya ya, dengan kata-katanya juga bisa membangkitkan orang makin terfokus bahwa benar kita harus terus berjalan untuk memberitakan Injil karena kita adalah duta-duta kerajaan Kristus. Amin. Kerajaan surga. Amin. Haleluya. Jadi gunakan berbagai cara media-media yang ada pada kita untuk kita mengerjakan pekerjaan Tuhan ini. Karena ingat ada kuasa di dalam hidup kita. Jadi gunakan semua cara untuk kita menjangkau jiwa. Kita nggak tahu orang itu tahu-taunya bertobat setelah kita injili. Atau nanti 2 bulan, 3 bulan dia bisa bertobat. Tetapi setidaknya ada benih firman yang kita seberangkan kepada setiap orang yang perlu. Karena ada kalanya mereka sudah memanggil-manggil, sudah ingin berjumpa dengan kita. Tetapi kita tidak mau untuk pergi saudara-saudara. Karena apa? Menyangkut kenyamanan saudara. Gampang sih ngomong, tapi kalau pergi, saudara tahu kalau bagaimana misi? Nah, tapi tidak apa-apa, semua ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus sudah memberi teladan kepada kita semua untuk mengabarkan kabar baik. Jadi minta Roh Kudus supaya kita dibakar kembali semangat kita, disegarkan kembali. Jadi ibarat sebuah handphone ya saudara-saudara, lowbat atau bagaimana? Atau yang udah masih ngantuk nih sekarang? Charge lagi saudara-saudara, jangan lowbat, berapi-api saudara-saudara. Oke, maksimalkan bekerja kembali, perlu saudara-saudara, charge ulang, berapi-apa, refresh kembali. Bagaimana perjumpaan saudara dengan Tuhan, jangan cuma gara-gara kekurangan kita pada saat-saat ini membuat iman kita atau api kita mulai redup. Tidak saudara, mulailah melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layani ya Tuhan. Siapa yang siap melayani Tuhan? Amin. Saya berdoa biar rencana Tuhan terjadi bagi setiap ibu-ibu, bapak-bapak di tempat ini Tuhan. Biar rohnya terus menyala-nyala dan layani Tuhan. Jadi mulai sekarang mari kita terus memikirkan bahwa kita adalah jemaat yang misioner. Oleh karena itu kita punya tugas untuk mengerjakannya selagi masih siang. Selagi masih kita dipercayakan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Beritakan Injil dimanapun saudara berada. Baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah. Dan ceritakanlah atau ajarkanlah padanya saudara-saudara. Itu yang Tuhan inginkan bagi setiap anak-anak Tuhan yang sudah ditebus. Amin saudara-saudara. Ingat Roh Kudus ya, Roh Kudus yang menguatkan setiap kita. Amin saudara-saudara. Nah, saya percaya untuk berita misi di minggu ketiga ini akan membakar semangat saudara untuk di minggu ini kau akan mulai buat tulisan-tulisan. Hari ini saya akan doakan mantu saya. Hari ini saya akan doakan cucu saya, mertua saya, tulis saja. Saudara, yang kerjakan Roh Kudus, kita kerjakan bagian kita, Roh Kudus yang akan membuat mereka bertobat. Bukan kita saudara, kita itu hanya mengerjakannya. Jadi ingat baik-baik, kita adalah pribadi-pribadi atau jemaat-jemaat yang misioner, yang siap
melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami punya Allah yang dahsyat. Kami bangga Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mendengar berita Injil pada siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau mau panggil kami Tuhan, kembali kepada panggilan kami yang sebenarnya, yaitu untuk pergi memberitakan Injil Tuhan, Injil keselamatan, Injil kebenaran kepada orang-orang yang kami jumpai Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, mampukan ya Roh Kudus agar kami semua menjadi pribadi-pribadi yang maksimal di hadapan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, mampukan setiap jemaat-Mu yang berkeinginan mengerjakan itu ya Roh Kudus. Tolong kami semua Tuhan, agar kami dapat melakukan amanat agung dari rumah kami sampai ke tetangga-tetangga kami, ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, ke tempat pekerjaan kami, kemanapun kami Engkau utus Tuhan, kami mau melakukan pekerjaan-Mu. Seperti Engkau mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah mendengar firman. Yang sudah mendengar firman katakan, amin. Terima kasih, puji Tuhan.